Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Bandung bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Pasangan suami istri di Kabupaten Garut jatuh dari sepeda motor karena baju sang istri tertarik dan masuk ke dalam rantai motor. Hamil sebelum menikah, 143 warga ajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Bandung sepanjang tahun 2022. Masalah di TPA Sarmukti Kabupaten Bandung Barat belum teratasi. Antrean truk pengangkut sampah mengular sejauh 3 km. Kita ke informasi pertama hari ini. Pasangan suami istri di Kabupaten Garut menderita luka-luka setelah terjatuh dari sepeda motornya yang mereka kendarai. Penyebabnya pakaian sang istri terselip masuk ke rantai sepeda motor sehingga tertarik. Sang istri terjatuh sedangkan sang suami akhirnya ikut terjatuh bersama sepeda motornya. Kecelakaan tunggal terjadi di kawasan Ngamplang, Jalan Raya Cilawu, Kabupaten Garut. Naas menimpa pasangan suami istri, Aba berusia 58 tahun dan istrinya Imas Siti Masito, 41 tahun warga Kampung Sawah Lega Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Saat kejadian, keduanya berboncengan sepeda motor yang menggunakan rantai tanpa penutup. Ketika itu sang istri sedang mengenakan baju panjang. Tak disangka karena begitu panjang kain sang istri tersangkut masuk ke dalam gear dan rantai motor yang sedang berputar. Akibatnya baju korban tertarik sehingga tubuhnya terjatuh, diikuti sang suami yang juga ikut terjatuh karena laju sepeda motor tidak bisa dikendalikan. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan yang melintas di belakangnya sehingga keduanya selamat dari maut. Warga pun datang ke lokasi untuk membantu kedua korban dengan memotong kain yang tersangkut. Keduanya selamat meski ada sedikit luka di kaki dan tangan. Ternyata si bajunya itu tersangkut ke gear jari-jari sepeda motor. Kemudian kami berupaya membuat bantuan masyarakat untuk meminjam gunting, ya, gunting untuk menggunting karena susah untuk dilepas gitu ya? Lepas, ya. Kami gunakan gunting, kemudian kami gendong dibawa ke rumah dulu penduduk warga, di sana gitu ya. ya. Kemudian setelah itu kami langsung korban keduanya dibawa ke Puskesmas Cilawu. Kemudian kemarin itu memang luka di bagian kepala yang perempuan, yang kemudian di lutut sebelah kanan, kemudian yang laki-lakinya ya suaminya luka di bagian ini tangan, sikut sebelah kanan. Jadi itu laka tunggal ya? Dan ya? Terkait peristiwa ini, pihak kepolisian mengimbau jika naik motor agar waspada dan berhati-hati saat mengenakan pakaian panjang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Puluhan rumah warga di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung diterjang angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun sebagian warga harus mengungsi karena tempat tinggal mereka kondisinya rusak parah. 40 rumah warga di Kampung Lewiliang, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung rusak akibat terjangan angin puting beliung. 10 diantaranya mengalami kerusakan parah hingga ambruk dan rata dengan tanah. Angin puting beliung menerjang pada Selasa sore sekitar pukul 17. Saat kejadian, wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang. Atap rumah warga berterbangan, bahkan tak sedikit dinding rumah warga juga terbawa angin karena terbuat dari bilik bambu. Saat itu lagi apa Pak? Lagi duduk di dalam. Lagi duduk di dalam. Tahu-tahu ya dan dia ya angin gitu. Ya. Itu yang sampai rombak ke sananya. Besar banget dari sini. Ada yang ambruk nggak Pak? Ya. Ada yang ambruk nggak Pak? Yang ini mah kenapa semua atas Jadi langsung pada terbang gitu Pak? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 5 kepala keluarga harus mengungsi karena rumahnya dalam kondisi rusak parah. Dan sedikitnya 120 orang warga terdampak akibat peristiwa ini.
Totalnya kurang lebih di 40 rumah yang terdampak, itu variatif, yang berat tuh berapa ya Pak? Yang berat itu 10, yang ringan kisaran 30 rumah. Ketika hujan disertai angin beliung. Berapa lama Pak itu durasinya? Durasinya paling cuma jam lebih lah. Aparat desa masih mendata kerusakan rumah akibat bencana angin puting beliung ini. Permohonan bantuan warga melalui desa setempat sudah diajukan kepada pemerintah Kabupaten Bandung. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Kita ke informasi lain, Pengadilan Agama Bandung mencatat sebanyak 143 warga mengajukan dispensasi nikah sepanjang tahun 2022. Dispensasi tersebut diajukan karena usia mereka yang masih di bawah 19 tahun namun harus segera menikah. Angka permohonan dispensasi nikah di Kota Bandung mengalami peningkatan dalam 1 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022, jumlah warga yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama mencapai 143 orang. Mereka yang mengajukan dispensasi nikah pada umumnya karena usia yang masih di bawah 19 tahun, namun diharuskan segera menikah dengan berbagai alasan. Kepala Pengadilan Agama Bandung mengatakan jumlah permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan karena terdampak perubahan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mewajibkan syarat menikah di atas 19 tahun. Warga yang mengajukan dispensasi nikah umumnya merupakan warga putus sekolah, tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan 90% diantaranya karena hamil di luar nikah. Tahun 2022 itu justru ada penurunan ya dari tahun 2021 sehingga ini bisa dikatakan bahwa masyarakat Bandung lebih memahami dan menyadari untuk tidak terjadinya pernikahan usia dini di bawah 19 tahun. Kalau untuk tahun 2023 sendiri ini udah ada berapa sih Bang Kajib? Untuk tahun 2023 ini sampai per hari ini ya, per tanggal 17 Januari 2023 sudah masuk 6 permohonan dispensasi. Oke. Itu rata-rata yang mengajukan dispensasi menikah tuh karena apa sih Pak? Penyebabnya mayoritas ya. Bisa diambil persentase di atas 90% itu karena memang sudah hamil duluan. Rentang usianya antara 17 sampai 18. 17 sampai 18. Kebanyakan ya. Sangat sedikit yang di bawah 16 itu. Ya, pasti sudah di atas 16 tahun lah. Sudah di atas 16 tahun dan rata-rata putus SD atau SMP. Jadi meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah ini sejak ada penambahan usia dalam Undang-Undang Perkawinan. Hingga pertengahan bulan Januari 2023 ini ada 6 warga yang telah mengajukan dispensasi nikah. 3 diantaranya karena hamil di luar nikah dan sudah dikabulkan oleh majelis hakim. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Operasi Pasar Murah digelar tim pengendali inflasi daerah Kota Cirebon di lingkungan Pasar Kanoman pada Rabu pagi. Sejumlah harga kebutuhan pokok hingga dapur yang mengalami kenaikan dijual dengan harga lebih murah dibanding dengan harga di pasaran seperti telur, cabai, dan minyak goreng. Operasi pasar murah di lingkungan Pasar Kanoman Kota Cirebon diserbu warga pada Rabu pagi. Mereka memborong sejumlah kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di bawah pasaran, seperti telur, beras, gula, dan minyak. Kebutuhan dapur seperti cabai dan bawang yang harganya juga mengalami kenaikan di pasar tak luput dari buruan warga. Mereka mengaku bisa menghemat hingga Rp6.000 untuk setiap kebutuhan yang dibeli di pasar murah ini. Misalnya seperti telur, di pasaran harga telur dibanderol Rp28.000 per kilogram, sedangkan di pasar murah bisa dibeli dengan harga Rp24.000 saja. Begitu pula dengan komoditas lainnya. Ya, alhamdulillah mau ketemu rezekinya. Kenapa borong Bu, harganya murah atau gimana? Murah sama emang kebutuhan pokok, jadi kita perlu. Memang kalau di warung lain berapa harganya Bu? Di warung-warung umum? Ya kan sekarang kebutuhan pokok naik, kayak telur aja udah 28. Di sini? Di
sini cuma 20 berapa tadi 24. Iya. Operasi pasar digelar untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan signifikan menjelang perayaan Imlek 22 Januari 2023 mendatang. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menyediakan kebutuhan barang yang harganya tengah naik di pasaran. Namun karena terbatasnya persediaan, jumlah pembelian setiap warga dibatasi. Kalau saat ini memang kalau kita amati ya beberapa barang pokok seperti misalnya minyak goreng dan beras sudah mulai, walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan tapi sudah mulai agak merambat naik. Nah ini juga perlu kita menjadi waspada kita semua, khususnya TPID yang harus melakukan beberapa langkah-langkah antisipasi. Semua komoditas, bukan hanya barang-barang yang tadi ya ada kenaikan, tapi semua barang komoditas kita waspadai agar bisa menjaga stabilitas harga. Selain menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, tersedia pula gerai penukaran uang lama dengan uang emisi baru. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon.